Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video film kali ini kita mau memberitahu ya data Shimizu yang terbaru yang modelnya seperti ini ya, tutup bagian belakang itu berlobang-berlobang. Ini tipe 135E juga. Jadi tapi yang model terbaru pakai kapasitor 8 mikro. Seperti biasa, kalau yang kawat aslinya itu biasakan pakai 40 35, ada yang 45 berapa gitu ya. Ini kita menemukan kawatnya 40 30 ya aslinya. Jadi kemarin sudah saya hitung isian asli kawat running dan starting itu. Di running menggunakan kawat 40, di starting menggunakan kawat 30. Jadi nanti bakalan saya kasih tahu lah jumlah berapa isian besaran kawat sama isiannya ya untuk di tipe Shimizu yang terbaru model seperti ini ya, yang bagian belakangnya tutupnya berlobang, kapasitornya juga pakai 8 mikro. Kemarin tuh karena saya ada berhubung kawat 0,35 untuk starting, jadi saya belikanlah kawat 0,35 untuk tambahannya. Jadi saya pakai runningnya pakai 40, startingnya pakai 0,35. Kalau aslinya pakai 0,30 ya teman-teman, waktu pas saya pelajarin di pompa air yang model seperti ini. Ini saya di hari Rabu ya, tanggal 19. Ini mau saya siapkan. Kasusnya terendam air pompa air ini. Jadi letaknya di bawah kompor ini, di bawah meja kompor, tapi di bawah meja kompor itu terindikasi kemasukan air karena hujan ya. Jadi di situ air tidak bisa kemana-mana, mengendap sehingga bikin pompa air ini, membuat pompa ini terendam hampir separuh dari pompa lah kok bisa dibilang, karena air tidak bisa melaju atau mengalir kemana-mana hingga pompa air tidak dilihat-lihat dalam keadaan hujan, dalam keadaan lagi musim hujan lah di Medan ya. Ini pompa terendam air lah. Untuk tingkat terendamnya lumayan, hampir dari separuh motor atau mesin ya, nggak sampai separuh tapi sudah membasahi bagian sepul, hingga lahar juga macet akibat air ya. Bagian belakang lahar macet karena karat ya, sisa dari air. Untuk pengerjaannya ini saya lagi ngobrol sama tamu. Sering juga di bengkel ini kedatangan orang-orang tua, teman-teman orang tua saya, ayah saya seumuran, yang dulunya di saat ayah saya masih ada di sini, mereka sering ngobrol di sini. Jadi sambil kerja sambil ditemani sama teman-teman dari ayah saya lah. Kalau bisa kita menyambung tali silaturahmi kepada para atau teman-teman orang tua kita ya, agar kiranya kebaikan-kebaikan yang nantinya bisa berlanjut untuk orang tua kita yang telah mendahului kita ya. Di sini juga sering dimana di saat dulu orang tua kami masih ada di sini, banyak teman-temannya yang sering duduk ngobrol, main, yang menyempatkan waktunya untuk ngumpul ngobrol satu sama lain, satu teman sama dengan teman yang lain di bengkel kami ini ya. Di situ syukurnya lah kami meneruskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang tua kami, agar kiranya silaturahmi masih tetap terjaga oleh teman-teman beliau, teman-teman ayah kami yang dulunya memang dimanapun dia berada di situ ada temannya lah. Untuk pemasangan kawat running seperti biasa, ini lompatan 8, 10, 12 ya. Begitu juga dengan lompatan starting di
lompatan yang sama 8, 10, 12 untuk jumlah kawat aja yang berbeda, besar kawat berbeda. Kalau lompatannya sama, ini bagian running sudah saya masukkan di bagian itu, masuk awal ya, untuk lompatan 8 dimulai dari lompatan 8 masuk awal, nanti di lompatan akhirnya di ujung kawat itu di lompatan 12 ya, di sebelah bagian kiri handphone lah kalau kita melihat. Itu yang saya tunjuk lompatan awal masuk 8, lompatan 8, 1, 2, 3, yang kosong itu berarti ada 6 lubang ya. Nah, itu akhirnya. Ini running sebelah, kutub sebelah ya, ada 3 kutub juga. Nah, begitu juga nanti ketemu nih ya, ujung sama ujung ketemu, awal sama awal ketemu lah. Ini cara masukkan dari pabrikan setelah saya pelajarin gulungan asli pabrikan Shimizu, saya mempelajarinya. Jadi selama ini juga saya memakainya ya, dengan keluar kabel 3 dari dalam karena sudah nyambung dari dalam, nggak perlu lagi mengeluarkan kabel 4 karena ini kan memang udah standar pabrikan dari Shimizu nya. Kita pelajari, kita gambar, dan kita sudah mengenali kode warna kabelan yang udah biasa dipakai oleh Shimizu, yaitu hitam AC langsung, untuk merah, warna kabel merah itu AC kapasitor, dan warna kabel abu-abu itu kapasitor langsung ya. Jadi saya sering kalau udah Shimizu saya gunakan penyambungan ke bagian dalam itu, sambung dalam aja, kita keluarkan 3 kabel ya, tidak mengeluarkan 4 kabel, karena kita sudah memastikan kalau putarannya benar dan cara masuknya seperti itu ya. Cara masuknya kita mengikuti pabrikan aslinya Shimizu untuk bisa kita ingat-ingat atau bisa kita hafal ya. Kalau memang kita sudah kurang ingatan, sudah kurang bisa untuk mengingat di masa umur kita yang sudah mulai menua, jangan lupa sungkan untuk menggambar dan untuk melihat bila di saat kita penyambungan untuk memastikan kebenarannya lagi ya. Karena nanti kalau kita tidak pastikan kebenarannya, terkadang kita lupa cara nyambung atau mengeluarkan kabelnya dari mana ke mana, cara masuk kawatnya dari mana ke mana, keluar ke mana. Itu sesuatu hal yang wajar aja. Jadi namanya manusia ya, kalau tingkat ingatannya sudah berkurang itu sesuatu hal yang wajar. Untuk teman-teman jangan malu kalau kita mengerjakan sesuatu itu melihat gambar, jangan malu. Kalau saya pun seperti itu, karena memang ingatan sudah berkurang. Saya kadang selalu melihat contekan-contekan atau tulisan-tulisan yang memang saya buat, memang saya dokumentasikan untuk sendirilah, biar supaya kita punya sesuatu yang bisa kita tinggalkan untuk di generasi kedepannya ya. Apalagi generasi ke depan tuh harus seperti generasi yang dulu ya, melanjutkan ilmu-ilmu yang terdahulu untuk biar supaya hidup ini bisa lebih bermanfaat lah. Sembari sambil ngobrol sama sahabat atau teman-teman orang tua saya, ayah saya, terima kasih juga mereka masih tetap mau saling datang atau saling mengunjungi kami, yang tetap bertahan ya, mendatangi kami, menyambung tali silaturahmi. Terkadang kami aja yang tidak pernah datang ke rumah ya, selalu mereka yang datang ke bengkel untuk ngobrol, untuk menyempatkan waktu, untuk mengisi waktu luang sambil bercanda atau sambil mengingat-ingat cerita lama lah ini. Untuk kita ya sebagai anak, dilanjutilah perbuatan baik orang tua kita, agar kiranya itu juga menjadi suatu amal ibadah bagi orang tua kita di sana. Silaturahmi yang terus menyambung, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bakalan nanti menjadi amal ibadah untuk orang tua kita yang telah berpulang. Semoga juga nantinya dengan silaturahmi yang tetap terjaga ini, kita tetap diberi rezeki, diberi kemudahan, atau diberi sesuatu kebaikan-kebaikan lah. Jaga tali silaturahmi sama
orang-orang terdekat kita, khususnya family, jiran tetangga, ataupun teman-teman orang tua yang dulunya sering main ke kita, atau yang dulu teman-teman orang tua kita yang dulu pernah kita tahu kalau mereka itu mempunyai hubungan baik ya, kita jaga, jangan kita sampai tidak setelah kepergian orang tua kita tidak mau menyambung tali silaturahminya itu. Kita kalau bisa jangan ya, disambunglah terus tali silaturahmi itu. Ini cuman koyok-koyok aja, nanti setelah video yang saya buat ini nanti juga saya kasih tahu lah data dirinya ya, itu tadi pengisian waktu kosong aja sambil ngobrol. Inilah yang saya maksud, isian itu tipe Shimizu 135E model baru. Ini sudah pernah saya kerjakan di Lapis Duren ya, dekat Medan, daerah Medan. Ini di tanggal berapa tuh, tanggal 19 bulan 1 2026 ya. Untuk lompatan 8 pakai kawat 0,40, jumlah lilitan 100. Untuk lompatan 10 jumlah lilitannya berapa itu, 110 atau berapa. Terus yang di lompatan 12 117 ya. Ini juga bisa dipakai untuk tipe yang Shimizu sebelum ini ya. Nggak jauh beda sih untuk lilitannya ya, tapi untuk runningnya itu seperti itu ya. Dan untuk starting kita bikin 0,30 aslinya itu saya tulis, tapi saya buat 0,35 karena saya mempunyai kawat 0,35 sedikit, jadi saya beli aja sedikit, saya gunakan. Itu dia isian dari data Shimizu model baru untuk starting. Di lompat 8 tuh ada 114, 130 dan 140 ya. Itu di 0,30. Kalau di 0,35 boleh 142, boleh 140, boleh 127 ya untuk lompatan isian 8, 10, 12 nya lah teman-teman. Jadi video kesempatan kali ini di tanggal 19 hari Rabu bulan 8, saya mau keluarkan datanya aja. Mudah-mudahan data Shimizu model baru ini bisa teman-teman pakai. Udah sering juga saya pakai, tidak bermasalah. Ini saya sambil makan siang. Nanti setelah makan siang saya mau sholat ba'da zuhur. Habis itu kita pemasangan pompa Shimizu yang saya kerjakan tadi setelah saya gulung ya. Ini juga sudah siap. Setelah ba'da zuhur kita menyelesaikan pekerjaan, kita pasang agar kiranya tidak terendam air lagi lah pompa air ini. Kita mau cari tempatnya. Mudah-mudahan video sedikit ini bisa menjadi hiburan bagi teman-temanku yang ada di sosial media, yang ada dimanapun berada. Ini saya mau gulung nanti kipas angin Cina ya, pakai 0,15. Nanti kalau sempat saya videokan. Ini saya kira-kira cukup enggak ini untuk di 900 lilit dengan alur lubang kecil ya. Kapasitor 1,2, jadi mau saya gunakan satu speed aja. Saya sudah bilang sama yang punya, karena nanti mau dimodif untuk satu kecepatan aja mereka mau, dan nanti mau saya lanjutlah pengerjaannya. Terima kasih, nanti saya bikinkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam dipermudah segala urusan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita nanti diberikan syafaat dimudari oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW untuk kedua orang tua kita, untuk kita, untuk anak istri dan saudara-saudara kita ya. Terima kasih. Jadi ini setelah sudah saya gulung dengan data yang saya kasih tahu tadi, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa nerapkan di rumah. Ini mau saya serla, nanti setelah itu mau saya tes setelah pemasangan. Habis itu saya mau tes coba putarannya ya. Saya tidak pakai tang ampere, saya menggunakan ilmu pasti aja, mengikuti contekan-contekan yang udah pernah saya jalani atau sudah pernah saya kerjakan di tanggal 19 bulan 8 2006 untuk kode penggulungan pompa air Shimizu ya.